Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kalian mitra dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk membawakan satu topik mengenai pencerahan yang kelihatannya sangat mudah. Kita tahu bahwa kalau kita sering membaca sutta, maka sutta itu ada yang pendek dan ada yang panjang lebar. Namun kita jangan cepat-cepat memilih yang pendek, karena yang pendek biasanya diturunkan kepada siswa yang punya potensi tinggi. Jadi Buddha hanya menyatakan A, pendengarnya langsung A, B, C, D tahu. Lalu ada sutta yang setengah panjang. Kita di sana melihat bahwa para pendengarnya biasanya campuran antara orang yang pandai dan orang yang biasa. Tapi ada sutta yang lebih panjang lagi, disertai dengan contoh dan sebagainya. Namun itu adalah cuma cara Buddha menyampaikan dengan sangat-sangat sederhana dan sesuai dengan kemampuan pendengarnya masing-masing. Kita tahu kepada 5 orang kelompok petapa yang kita kenal sebagai Pancawagi, Buddha menerangkan 4 kebenaran Arya. Padahal materi tersebut sangat berat. Namun setelah selesai, salah seorang dari petapa tadi langsung mencapai tingkat kesucian dan memahami apa yang diajarkan oleh Buddha yang kata kita sangat sederhana. Ini pengalaman saya mengenai Dhammacakkappavattana Sutta. Pada saat itu saya belum mengenal bahasa Pali yang lebih mendalam dan saya mencoba menerjemahkan Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran roda Dharma yang pertama, itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sangat sulit. Karena memilih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain bukan pekerjaan mudah. Lalu saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengupas cara Buddha mengajarkan pencapaian pencerahan dengan sangat mudah kepada seorang yang dianggap bodoh, yang dianggap tell me, telat mikir. Contohnya adalah Culapantaka. 2 bersaudara yang senior, yang tua bernama Mahapantaka, itu karena sering berdiskusi dhamma dengan kakeknya, ketika mendengar dan menjadi biku, tidak lama kemudian dia mencapai tingkat arahat. Tapi adiknya, jangankan mencapai tingkat arahat, untuk menghafal syair yang 4 baris selama 4 bulan nggak hafal-hafal. Dibandingkan dengan kita, tentu kita lebih hebat. Makanya kita jangan cepat menilai orang itu hebat, orang ini hebat karena dia hafal, padahal ada di luar kepala. Besok lusa ada gangguan kepalanya, maka apa yang diingat pun semua menghilang. Kembali kepada Culapantaka. Pada satu ketika kokonya, kakaknya mengusirnya dia dari wihara. Sehingga dia sangat tertekan dan merasa saudara satu-satunya pun sudah tidak menginginkan tinggal di wihara. Di mana dia harus tinggal. Namun Buddha dengan mata batinnya melihat Culapantaka dalam kondisi yang seperti itu,
Kemudian beliau menampakkan dirinya di hadapan Culapantaka dan mengajarkan langsung untuk melihat fenomena sebagaimana adanya kepada Culapantaka dengan cara yang unik, yaitu disuruh menghadap ke arah timur dan diberikan sehelai kain putih yang harus digosok-gosok dan kemudian diterawang ke arah timur, ke arah matahari, dan disertai dengan mantra Rajo Haranam, Rajo Haranam. Kata-kata itu diulang terus-menerus selama melakukan proses penggosokan sapu tangan yang berulang kali, sehingga dia melihat satu proses anicca, proses perubahan yang terjadi pada sapu tangan putih tadi. Sapu tangan yang tadinya putih bersih karena digosok-gosok oleh tangannya menjadi bernoda, menjadi kotor. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat simpel, namun tidak selesai sampai di situ. Buddha menyuruh Culapantaka untuk menerawang batinnya sendiri. Lihat batin yang terkontaminasi, terkotori oleh kemelekatan pada nafsu keinginan, kemelekatan kepada sesuatu yang kita anggap sebagai kekekalan, dan lihat batin itu begitu kotor, ternoda oleh kemarahan, kebencian, dan jangan lupa bahwa ada kekotoran lain yang sulit dipahami, yaitu kebodohan, avidya. Maka dengan Rajo Haranam, angkat debu, angkat debu, sehingga nempel di sapu tangan, kotoran-kotoran dari tangan pindah menempel ke sapu tangan. Hal yang sama, beliau memerintahkan Rajo Haranam, bersihkan batin, sehingga batinnya mendadak bisa melihat proses anicca lebih bersifat hakiki. Kalau awalnya dia cuma melihat secara fisik, sekarang melihatnya secara spiritual melalui batin yang murni. Dan adalah hal yang luar biasa. Pada saat itu juga Culapantaka mampu membersihkan batinnya dan mencapai pencerahan. Pada saat itu Buddha mendapat undangan, tapi masih menunggu Culapantaka mencapai kesucian dan dimintalah untuk diundang. Namun yang mengajak undangan kepada Culapantaka itu melihat banyak mujizat. Salah satunya yang terjadi, ternyata di wihara itu bukan Culapantaka sendiri, tapi 1000 Culapantaka. Sehingga dia gagal kembali mengundang. Dan Buddha memberitahu, ketika datang, tanya yang mana Culapantaka, dan ketika ada yang pertama kali menyebutkan saya Culapantaka, maka bawalah orang itu, peganglah, sehingga yang lain hilang. Begitu hebatnya, seorang yang dianggap sangat bodoh, tidak mampu menghafal satu baris syair berbulan-bulan, namun dalam sekejap mencapai pencerahan. Sabesata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.